Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan atas segala kelimpahan nikmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan di antara kenikmatan hidayah yang Allah tetapkan adalah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa hadir di dalam majelis ilmu, senantiasa hadir di dalam pengajian-pengajian guna untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, guna untuk semakin memperkuat keistiqomahan kita di dalam berislam. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada beliau, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti perintah-perintah beliau, menjauhi apa yang beliau larang hingga yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Kamis apa Kamis sih lali setiap malam Kamis insyaallah. Dan insyaallah kajian yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan fikih ibadah yang dahulu pernah kita kaji bersama. Terakhir Bapak Ibu kita membahas tentang bab tentang kitab sholat. Kita sudah masuk di bab yang kedua, yaitu kitab sholat. Hal-hal yang membahas tentang ibadah sholat kita. Dan terakhir kita sudah bahas azan iqamah, terakhir bahas waktu-waktu sholat. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita kaji bersama kembali terkait syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Ada istilah syarat dan ada istilah rukun. Atau syurutus sholat wa arkaniha, syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tentu kewajiban sholat 5 waktu kita tidak ada yang berbeda pendapat terkait hukum dari wajibnya sholat 5 waktu. Ya, artinya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, semua ulama Islam, semua mereka bersepakat tidak ada perbedaan pendapat terkait hukum wajibnya sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau ada yang tidak mewajibkan sholat, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena sebagian besar berpendapat wajibnya sholat 5 waktu. 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari mana para ulama ini mereka menentukan hukum wajibnya sholat 5 waktu? Tentu patokan utamanya adalah dalil dari hadis dan Al-Quran. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya 5 yang wajib. Ampun ditambah, ampun dikurang. 5 saja Bapak Ibu. 5 WK-nya Bapak Ibu. Maka kalau kita baca sejarah kisah Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW awal mula diwajibkan perintah sholat 5 waktu, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, dan di setiap langit di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertemu
Maka kemudian ketika Rasulullah SAW awal mula diwajibkan sholat 50 waktu dalam satu hari. 50 waktu Bapak Ibu. Ini kan ya. Kan saat ini diwajibkan ya 50 waktu Bapak Ibu wajib. Kemudian ketika turun ya minta diberikan keringanan. Ketika turun ke langit bawahnya, ke langit ke-6 bertemulah dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang umatnya sebelumnya terbanyak. Ya, sebelumnya adalah seorang nabi yang umatnya paling banyak, atau dikenal dengan Bani Israil. Bani Israil ini anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israil. Ya, Israil. Jadi kalau ada orang menyebut Israel, nah itu aslinya namanya Yakub Bapak Ibu. Nah, kalau Bani itu harus pun anak keturunan itu. Ya. Karena apa? Karena Nabi Yakub alaihissalam itu punya 2 orang anak, banyak anak Bapak Ibu. Dan di antara yang menjadi nabi adalah Nabi Yusuf dan Nabi Ishak. Ya, Nabi Yusuf dan Nabi Ishak. Kemudian dari anak keturunan Nabi Ishak tersebut turunlah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mohon maaf, dari anak keturunan Nabi Yusuf turunlah Nabi Musa. Ya. Dari anak keturunan Nabi Yusuf turunlah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sama Nabi Musa alaihissalam dikatakan, umatmu tidak mampu. Ya, umatmu tidak mampu dengan kewajiban sholat sebanyak ini. Maka naiklah Nabi SAW meminta keringanan lagi. Kemudian diberikan keringanan, ya, sholat yang lebih sedikit lagi. Nabi Musa masih mengatakan, umatku tidak mampu. Umatku saja dulu tidak mampu. Ya, Bani Israil untuk Nabi Musa tidak mampu. Naik lagi kedua. Kemudian terakhir Rasulullah SAW diberikan kewajiban sholat untuk melaksanakan 5 waktu dalam satu hari semalam. Itu saja Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan umatmu tidak mampu. Ya, satu hari 5 waktu itu umatmu tidak mampu. Umatmu dulu tidak mampu dengan kewajiban lebih sedikit dari ini. Ya, maka apa kata Rasulullah? Qad istahya itu min rabbi. Aku sudah malu minta keringanan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu adalah sejarah kewajibannya sholat 5 waktu. Adapun banyak dasar apa yang kami muliakan terkait wajibnya sholat 5 waktu dan jumlah-jumlahnya. Yang sholat wajib ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini sudah disepakati dalil yang menunjukkan adalah diantaranya hadis dari sahabat Thalqah bin Ubaidillah. Ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anta Arabi yang qala." Ada seorang laki-laki Badui berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ma faradallahu alayya minas shalah." Wahai Rasul, salat apa yang Allah wajibkan untukku? Ya, di sini Arab Badui bertanya salat apa yang Allah wajibkan untukku. Maka Rasul mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Yang wajib bagimu itu adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sehingga lafaz hadis ini sore riwayat pun jelas. Ketika Arab Badui tanya sholat apa yang wajib, dijelaskan sama Rasul 5 sholat dalam sehari semalam. Kemudian diriwayatkan juga dalam hadis Anas bin Malik, ya, masih sama kisahnya tentang Arab Badui tadi yang bertanya tentang kewajiban sholat. Maka ucapannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa za'ama Rasul ka'anna 'alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina." Ya, Anas mengatakan utusan Anda mengklaim bahwa kami wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, maka kemudian apa kata Rasul? Shadaqah. Maka orang yang bilang itu benar. Ya, orang yang mengatakan ya kewajiban sholat itu jumlahnya 5 waktu, Rasul membenarkan jawaban orang tersebut. Adapun jumlah dari rakaat masing-masing sholat, ya,
disebutkan di dalam ya, hadis dan ijma para ulama, kesepakatan para ulama terkait sejarah ringkas dari sholat 5 waktu. Ya, dahulu sholat 5 waktu ini baru diwajibkan setelah ya, akhir-akhir dari ya, tahun kenabian, 13 dari tahun kenabian, artinya sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga para sahabat ya, sepuluhan tahun sebelumnya belum ya, diwajibkan sholat yang jumlahnya 5 waktu. Artinya belum banyak syariat yang dibebankan ya di awal Islam. Ya, belum ada beban banyak syariat. Terus apa kewajiban para sahabat ketika itu 13 tahun di Mekah? Ya, tidak ada kewajiban dalam syariat kecuali mereka ya diajarkan untuk ya, memperbaiki diri, tauhid kepada Allah. Ya, karena PR utama ketika itu adalah bagaimana orang-orang Mekah ini bisa beribadah kepada Allah SWT. Ya. Di mana mereka masih banyak yang menyembah ya, berhala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah api, menyembah bulan dan bintang dan lain sebagainya. Ya, maka kemudian itu menjadi hal yang wajib, menjadi hal yang paling dasar yang harus diperbaiki dalam ya, suatu kaum. Ya, sebelum diwajibkan sholat, maka ya, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan itu adalah dakwah yang paling utama. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu tidak akan ada manfaatnya ketika seseorang itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya itu akan sia-sia, Bapak Ibu, akan hilang pahalanya, akan hilang ya, ganjarannya kalau dia masih menyembah selain Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Allah menyebutkan kalau orang itu masih berbuat kesyirikan, maka la yahbatanna, maka sungguh ya sia-sia amal ibadahnya. Ya. Kalimat ya, sia-sia di dalam ayat ini Allah berikan penegasan dalam dua sisi. Dalam 3 sisi malah, Bapak Ibu. Sisi yang pertama dalam kalimat lain ya, dan jika, artinya nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Dan jika, artinya nggak ada pilihan lain. Kalau orang itu menyekutukan Allah, apa akibatnya? Penegasan yang kedua Allah tegaskan dalam huruf la yahbatanna. La dalam istilah bahasa Arab itu juga maknanya artinya kalimat penegas. Yang huruf la saja, Bapak Ibu, itu punya makna, punya arti. Artinya menegaskan sesuatu. Berarti ini penegasan kedua. Huruf la sebelum ya, karena sedang yang sedang terjadi, maka maknanya adalah sungguh-sungguh atau benar-benar. Kemudian penegasan yang kedua, ya, penegasan yang ketiga ditegaskan lagi dengan nun taukid. Di kalimat yahbatonna, huruf nunnya itu dikasih tasdid, Bapak Ibu. Kalau kita buka Al-Quran adalah yahbatonna. Nah, nun di akhir ada tasdidnya, itu juga ada faedahnya. Faedahnya apa? Menegaskan lagi. Ya, sebagai bentuk penegasan yang ketiga. Sehingga ya, orang-orang yang menjadikan sekutu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sia-sia amal ibadah. Maka Nabi dahulu dakwah 13 tahun di kota Makkah, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, zakat, ya, bahkan haji. Walaupun haji sudah ada, sholat sudah diajarkan, puasa sudah diajarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang antara kewajiban sholat ketika itu hanya 2 waktu sholat, ya, di waktu pagi dan di waktu petang saja. Ya, kewajiban sholat hanya 2, waktu pagi dan waktu petang. Itu pun sholatnya sembunyi-sembunyi, karena masih dalam masa dakwah, ya sembunyi-sembunyi. Adapun ya jumlah rakaat di dalam ya sholat
sholat 5 waktu itu 2 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, baru diwajibkan 4 rakaat sholat. Namun sholat 4 rakaat ini pun ditinggalkan ketika dalam keadaan bersafar. Ya, sehingga awal sholat itu kewajibannya diturunkan ya tahun 13 sebelum tahun 13 kenabian atau 1 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Dan ketika awal diwajibkan, ya wajibnya baru 5 waktu 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat hadis Imam Ahmad beliau menyebutkan qad furidatis shalah rakaatain ini dimaafkan. Diwajibkan salat 5 waktu itu 2 rakaat ketika di kota Makkah. Falamma qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasul hijrah atau pindah ke kota Madinah, zada ma'akul raka'ataini ya. Yang sholatnya itu sebelumnya 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi menjadi 4. Illal maghriba, kecuali sholat maghrib, fa innaha witrun nahar. Kecuali sholat maghrib karena dia adalah sholat yang ganjil untuk siang. Wa sholatul fajr, dan kecuali sholat fajar, kecuali sholat subuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Aisyah menyebutkan sebabnya, lituli qiraatiha. Ya, karena ketika itu ya sholat subuh itu panjang bacaannya. Ya, sehingga di antara sunnah Bapak Ibu yang sakit diamalkan ketika sholat subuh itu apa? Bacaannya dipanjangkan. Kuat Bapak Ibu. Karena namanya sunnah, ya bisa bukan sunnahnya. Ya, sunnahnya itu ketika maghrib itu sholat bacaannya dipendekkan, ya, karena mendekati apa? Sholat isya, pendeknya waktu maghrib. Adapun ya, sunnah untuk memanjangkan bacaan itu ketika subuh. Ini dasar ya, sebab jumlah rakaat itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata berbeda kewajiban ketika di Mekah dan berbeda kewajiban ketika di kota Madinah. Baik, kemudian selanjutnya adalah terkait jumlah wajib sudah kita selesaikan, jumlahnya 5 ya, seperti yang kita pahami saat ini. Tidak ada yang beda di Bapak Ibu. Ya, sudah 5 ya. Rokaatnya sami ya. Dari sami berarti kita perlu diskusi lagi. Kalau sudah sama ya alhamdulillah. Kemudian bab yang selanjutnya adalah siapa yang wajib sholat, siapa yang diwajibkan sholat. Disebutkan bahwa sholat wajib bagi muslim. Pertama bagi muslim balik berakal, bukan wanita yang haid dan nifas. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Kalau kita ada orang muslim, orang yang berakal itu artinya daya pikirnya tidak setengah-setengah, tidak ada gangguan kejiwaan, normal. Kemudian dia sudah masuk usia bulughah, balik. Ya. Kemudian apabila wanita dia bersih dari haid dan nifas, maka semua muslim itu diwajibkan sholat. Bahkan anak-anak, ya Bapak Ibu, anak-anak telah kita sampaikan juga bahwa anak-anak yang sudah mulai masuk usia 7 tahun saja itu diperintahkan untuk diajarkan sholat. Maka Rasul mengatakan untuk memukul, artinya memukul itu memberikan pelajaran pendidikan terhadap kewajiban sholat dalam ketika saat usia 10 tahun. Bila seorang anak itu meninggalkannya. Sebenarnya kewajiban ini berlaku bagi semua amal ibadah yang wajib. Ya, kategori orang-orang yang tadi kita sebutkan, muslim, balik, berakal, ya, tidak haid dan nifas, itu diwajibkan bagi semua ibadah, tidak hanya sholat. Puasa pun seperti itu.
Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam 'ala thalathatin. Ya, salat, ya rufi'al qalam, pena itu diangkat. Ya, pena itu diangkat. Artinya catatan amal ibadah seorang itu akan tercatat. Ya. An thalathatin. Ya. Diangkat dari 3 orang. Berarti pena diangkat dari 3 orang itu tidak akan tercatat pena itu terhadap 3 orang. Di antaranya siapa? Anis sobiyi hatta yahdalima. Terhadap seorang anak bayi sampai dia benar-benar yahdalim. Yahdalim itu artinya mimpi basah. Ini sebagai tanda seorang laki-laki itu ya balik, ya masuk usia balik. Sehingga sebelum balik berarti hukum asalnya tidak wajib, ya. Tetapi mengajarkan itu tugas kita, ya. Sehingga ketika seorang anak itu sebelum balik dia sudah disiapkan, ya, kesiapan mentalnya, kesiapan dirinya sebelum mendapatkan kewajiban sholat. Ya, maka kita ajak, kita biasakan sholat di rumah, anak melihat kebiasaan sholat kita. Itu bentuk mempersiapkan anak itu agar siap sholat ketika dalam usia wajibnya dia sholat. Kemudian kita ajak ke masjid bila tidak mengganggu jamaah yang lain, maka itu juga bentuk ya mengajarkan terhadap kewajiban sholat. Kita meninggalkan aktivitas ketika kita mendengar adzan dan menjawab adzan di depan anak kita, ini juga bagian dari hal yang mengajarkan kewajiban sholat. Ya, pendidikan untuk mempersiapkan anak itu siap pada kewajiban sholat itu sudah kita persiapkan. Maka Rasul perintahkan apa? Muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk mulai sholat itu ketika umur 7 tahun. Kenapa? 7 tahun ini anak sudah mulai masuk fase sebelum balik Bapak Ibu. Apa fase sebelum balik Bapak Ibu? Saya katakan fase sebelum balik. Artinya anak ini sudah bisa membedakan baik dan benar. Wis iso anteng pas sholat, fase tamyiz. Bahasa Arab soalnya ya Pak Ibu. Saya gampang ngomong. Usia ketika anak bisa membedakan bahaya dan bahaya. Api itu panas, ya. Kemudian nggak boleh didekati. Itu kan usia umur berapa mulai? 7 tahun. Kalau jalan itu harus hati-hati. Kalau ada lubang harus hati-hati. Umur berapa? 7 tahun. Umur balita ketika ada lubang gitu loh. Bahaya orang padahal juga jembrong. Kalian jembrong, jenengan bengok-bengok ping pira gitu tuh. Malah dicerati. Geni itu panas. Orang celak-celak jenengan bengok ping 100 nggih malah tetep di niku usia 5 balita Bapak Ibu. Sehingga dia belum bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Ya, dan ini fakta Bapak Ibu. Bisa kita coba ke anak-anak yang di bawah 5 tahun. Diajak ke masjid 5 tahun bisa kondusif. Ya tidak bisa kondusif. Sudah kita bilang nanti kalau diikut ayah ke masjid, sholat ikut sholat. Ya, tidak boleh rame. Iya, jawabannya apa? Iya. Tidak boleh lari-lari. Iya. Buktikan pas dengan anak sholat ke masjid. Pas sholat di Allahu Akbar guys, sholat. Bubar katanya. Kenapa? Belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Ya, usia belum ada. Maka Rasul memberitakannya apa? Mulai ajak anak-anak sholat ketika umurnya 7 tahun. Karena anak 7 tahun usia tamyiz yang sudah bisa membedakan kebaikan dan keburukan, ya bahaya dan tidak bahaya, resiko dan tidak resiko, sebab dan akibat. Sehingga kalau sholat umur 7 tahun diajak sholat, jaminan hampir sebagian besarnya bisa kita arahkan untuk ikut sholat. Ya walaupun cuma 10 cm. Tapi sudah bisa kita nasihati, sudah bisa kita arahkan umur 7 tahun ini.
Sehingga perlu ya untuk bisa memudahkan anak 10 tahun siap sholat pripun, ya perlu kita sudah siapkan dari kecilnya. Sudah mulai mengenalkan kewajiban sholat, sehingga sholat itu tidak hanya di masjid. Ya bapak ibu, ibunya sholat di rumah, anak melihat sholat akan hafal gerakan sholat. 7 tahun sudah mulai bisa antar diajak ke masjid. 7, 8, 9 berarti sudah ikut ke masjid terus. Berarti ini sholat wajib. 10 tahun ketika wajib dia tidak keberatan lagi. Soalnya tidak pernah diajarkan, tahu-tahu sholat wajib berat-berat sholat merokok. Nah nggak pernah diajari. 7 tahun nggak pernah diajak ke masjid. 8 tahun nggak pernah melihat orang tua sholat di rumah. 10 tahun langsung diancam apa? Sholat merokok. Kenapa? Nggak diberikan bekal persiapan sebelum masuk usia wajibnya sholat. Sehingga ya yang kemudian itulah ya kewajiban sholat yang dibebankan terhadap seorang muslim berakal, ya balik dan terhindar dari haid dan nifas bagi wanita. Kemudian apa itu yang kami muliakan? Selanjutnya adalah terkait tentang syarat-syarat sah sholat. Ya, syarat-syarat sah sholat. Dalam kitab sholat yang keempat ini dibedakan oleh penulis ada syarat sholat dan ada rukun sholat. Kita sedikit dulu pernah mengkaji apa itu perbedaan syarat dan apa itu perbedaan wajib dan apa itu perbedaan rukun dan apa itu perbedaan sunnah. Dan mesti dari syarat, sunnah, wajib, ya kemudian rukun tadi ada pembatal sholat. Sama seperti ya ketika kita membahas fikih wudu, di sana juga ada rukun wudu, ada syarat sah wudu, ada wajib wudu, ada sunnah wudu, ada pembatal wudu. Ya, dalam setiap mengkaji fikih pasti ada istilah-istilah tadi, Bapak Ibu. Syarat Bapak dan Ibu yang kami muliakan adalah suatu amalan ibadah yang harus dikerjakan. Ya, suatu amalan ibadah yang harus dikerjakan sebelum masuk ibadah. Ya, syarat itu adalah satu amalan ibadah yang harus dikerjakan sebelum masuk ibadah. Sholat itu harus wudu. Berarti ya, wudu itu bagian dari syarat. Era wudu di bagian syarat. Nah, kita urutkan Bapak Ibu. Selain wudu apa saja kira-kira syarat-syarat ya sah sholat tersebut? Sehingga syarat ini adalah sesuatu yang sahnya itu tergantung padanya. Ya, syarat sholat kita tergantung terhadap hal-hal ini. Kita nggak melakukan beberapa hal ini berarti sholat kita bisa tidak sah. Apa di antara yang pertama tentu Islam. Ya, di mana-mana syarat sah sholat itu Islam baik. Nek boten muslim boten sah sholatnya. Ya, maka tidak sah sholatnya orang kafir karena amal kafir itu akan batal. Karena orang kafir itu masih menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tentu ibadahnya. Semua ibadah Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang non-Islam pasti ibadahnya batal. Orang non-Islam sholat mesti jangan batal. Ada orang non-Islam yang sholat. Ya. Tapi ada orang yang coba menimbun ibadahnya orang Islam. Contoh ikut zakat yang ada. Orang ikut korban aturan itu kurang siji orang Islam kok boten. Ya, tidak bisa. Karena syarat semua ibadah ya akan diterima itu syarat utamanya satu Islam. Artinya Islam itu apa? Islam itu orang yang berserah terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Islam itu diambil dari kata aslama. Aslama yuslim. Artinya orang yang berserah diri Bapak Ibu. Sehingga hidup kita, ibadah kita, sholat kita itu kita serahkan semua Allah. Kalau orang non-Islam kan belum. Ya, mereka masih menyerahkan ibadahnya kepada zat ini, kepada zat ini dan itu. Sehingga tidak dikabulkan sah ibadahnya.
Kemudian syarat yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Maka tidak sah orang yang gila. Orang tidak sah orang yang kemampuan akalnya tidak sempurna. Tidak semua yang tidak berakal itu gila ya Bapak Ibu. Ya, tidak semua yang orang yang tidak berakal itu gila, tidak. Ya, karena ini hanya istilah umum saja. Ada orang-orang yang memang akalnya itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari kecil sampai besar, akalnya tidak sempurna. Ya, untuk menangkap sesuatu dia tidak sesempurna oleh manusia yang lain. Walaupun semua ciptaan Allah itu sempurna Bapak Ibu. Ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita pandang tidak sempurna, semuanya sempurna. Tetapi dari sisi kewajiban dalam berislam, dalam beragama, dalam beribadah, maka ada beberapa golongan yang tidak diberikan taklif. Ya, taklif itu artinya pembebanan di dalam syariat. Ya, tidak ada beban